Selamat siang pemirsa, Anda kembali bersama kami. Dalam Gakorpa News, kami awali informasi utama hari ini dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, masih terus berlangsung. Hingga hari ketiga, tim SAR gabungan telah menemukan 11 korban meninggal dunia, sementara 12 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Berikut laporan selengkapnya. 2 korban tanah longsor di posisi worksite A2. Yang pertama, atas nama Muhammad Hafiz, 6 tahun, pada pukul 10.06 dalam kondisi meninggal dunia. Dan yang kedua, atas nama Nur Isnaini, 30 tahun, terevakuasi pada pukul 10.44 dalam kondisi meninggal dunia. Dan terupdate, barusan kami mendapat informasi di lapangan pukul 11.37 di posisi A2 terevakuasi 1 body part. Tim SAR gabungan terus melanjutkan upaya pencarian dan evakuasi di lokasi longsor yang terjadi pada Kamis lalu. Operasi pada hari ketiga ini difokuskan pada area yang diperkirakan menjadi titik tertimbunnya para korban. Namun, kondisi tanah yang labil serta cuaca yang berubah-ubah membuat petugas harus bekerja dengan kewaspadaan tinggi. Dari total 23 warga yang dilaporkan tertimbun, 11 diantaranya telah berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 12 korban lainnya masih dalam pencarian. Petugas menggunakan metode manual dan mengerahkan alat berat untuk mempercepat proses evakuasi. Gubernur Jawa Tengah turut meninjau lokasi bencana untuk memastikan penanganan berjalan optimal. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi, mengingat medan pencarian yang cukup sulit. Dalam tinjauannya, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memastikan ketersediaan logistik, termasuk makanan, tenda darurat, perlengkapan medis, dan alat teknis untuk membantu percepatan proses pencarian. Ia juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperluas area pengawasan dan memperkuat jalur komunikasi antar posko. Gubernur juga menyampaikan apresiasi yang besar kepada seluruh petugas dan relawan yang bekerja tanpa kena lelah. Ia menekankan pentingnya menjaga keselamatan seluruh tim di lapangan, mengingat kondisi medan yang tidak stabil. Fokus kita adalah keselamatan petugas dan percepatan pencarian terhadap para korban yang masih hilang. Pemerintah daerah akan terus mendampingi proses ini, ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan di posko utama. Selain fokus pada penanganan darurat, pemerintah daerah sudah mulai membahas langkah-langkah mitigasi jangka panjang, evaluasi terhadap kontur tanah, kondisi tebing, potensi retakan baru, serta kemungkinan relokasi sebagian warga menjadi pembahasan penting untuk mencegah musibah serupa terulang. Eduksi kebencanaan, pemasangan alat peringatan dini sederhana, hingga peninjauan ulang tata ruang wilayah masuk dalam rencana pemerintah daerah setelah proses evakuasi selesai. 3 hari kita sudah melakukan evaluasi. Jadi yang pertama saya ucapkan sebagai pemerintah provinsi, seluruh jajaran bela sungkawa yang mendalam kepada para korban, dan khususnya yang belum ada 11 orang ya, 12 orang, tetapi prinsip bahwa yang kita utamakan adalah bagaimana kita menemukan masyarakat kita yang belum ketemu, kemudian memastikan bahwa kebutuhan dasar bagi masyarakat kita terpenuhi. Harus by name, by address, sehingga recovery itu segera pulih di wilayah kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah salah kemarin juga ada longsor lagi ya. Banjir bandang dan usulan, sehingga pencegahan dini harus segera dilakukan recovery. Dan kita nggak bisa berjalan sendiri, dari Basarnas, BNPB, pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat semuanya ikut bahu-membahu. Sehingga kebencanaan ini supaya ketangkap segeraan bagi masyarakat sampai ke tempat-tempat relawan yang hari ini 3 hari bahu-membahu tanpa lelah, bahwa itulah bentuk kepedulian gotong royong masyarakat Jawa Tengah. Okay? Pak, terkait dengan relokasinya sendiri Pak, kan pemerintah daerah ditugaskan untuk mencari lahan untuk relokasi, itu bagaimana Pak? Sudah kita siapin dana 400 miliar. Jadi mereka yang 16 rumah berat itu nanti akan kita lakukan. Operasi SAR bisa jangka waktunya bisa lebih panjang lagi, dimulai tadi dari jam 6 sampai harapannya bisa sampai jam 6 sore juga, lebih panjang.
Kemudian untuk kebutuhan selanjutan, harapan kami secara koordinasi berkaitan dengan kebutuhan papan bagi korban terdampak, yaitu berupa hunian, sudah disiapkan, hanya saja memang perlu, ini dari Bupati juga sudah menyiapkan untuk lokasinya. Kemudian dari BNPB akan menyiapkan huntarannya, nanti yang berkelanjutan secara tumbuh menjadi huntap. Demikian secara gambaran umum Bapak yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya rapat koordinasi akan dipimpin beliaunya Pak Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali rapat, kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga husnul khotimah bagi keluarga korban dan segera recovery bagi mereka yang belum ketemu dan ditemukan. Berdoa mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Deputi, Bu Dwi, matur suwun. Kemudian para Forkominda, Bupati, Forkominda, dan Lanal dan Tim Kapolres. Kemudian dari Basarnas, BNPB, semuanya lengkap. Dari Basnas Provinsi hadir lengkap ada semuanya. Dan rekan-rekan yang terutama para relawan ya, yang tidak mengenal lelah, hari ini adalah suatu pengabdian tanpa batas, bahwa inilah perwujudan kemanusiaan yang harus kita lakukan bersama. Sehingga saya secara pribadi dan pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Bapak Ibu sekalian, yang tentunya ini adalah demi kemanusiaan, bahwa masyarakat kita harus didampingi, bahwa negara hadir ya saat ini. Kemudian yang pertama yang perlu kita tekankan adalah recovery terkait dengan pasca bencana. Ini penting. Jadi recovery pasca bencana adalah Pak Bupati sudah lapor saya sudah menyiapkan 3,5 hektar tanah yang nanti untuk relokasi. Kemudian pihak provinsi 400 juta hari ini kita geser dan segera cepat Pak. Jadi ada bagi korban yang sekarang masih akan direlokasi maupun yang nantinya itu nanti segera dilakukan, baik itu yang sifatnya sementara maupun lanjutan. Ini penting agar mereka betul-betul tidak terpinggirkan, bahwa tidak diopeni oleh kita. Termasuk bantuan-bantuan lain segera akan kita geser, itu pertama. Kemudian yang kedua, recovery ini penting untuk apa? By name, by address, jangan sampai ada terlewatkan. Jadi jangan sampai terlewatkan, segera itu nanti bahkan habis. Terus saya terima kasih sudah dibuat klaster-klaster penanganan, saya yakin teman-teman semua sudah profesional. Sehingga yang tidak kalah pentingnya recovery ini adalah pasca setelah ini itu apa gitu. Kami tidak pengen nanti ada susulan dan lain sebagainya, apalagi ada informasi kemarin banjir. Mungkin kita lakukan himbauan preemptif pencegahan bagi Pak Kapolres dan Pak Dandim untuk masyarakat sekitar Pak. Coba datakan kembali lewat Babinka dan lain sebagainya. Sehingga tidak terulang apabila manakala nanti pada saat kita menangani akan timbul kembali. Karena saya lihat itu posisinya sangat riskan dan high risk. Oleh karena itu saya minta nanti dari BMKG Bu, nyuwun sewu dengan jajarannya, ramalannya harus tepat Bu, jangan sampai nanti kelewatan. Kami pengen jangan sampai kita menyelamatkan masyarakat kita sendiri tidak selamat. Jadi betul-betul, saya lihat kemarin ada yang rataan ditutup meneh, ini bolong meneh terus gimana itu? Jadi ini harus betul-betul tepat, terus kita sampaikan kepada masyarakat, termasuk para petugas. Jadi menyelamatkan juga untuk menyelamatkan masyarakat dan diri kita. Dan ini tolong nanti setiap perkembangan dirapatkan Pak. Jadi posko sudah ada, kemudian posko bantuan ada, kesehatan sudah ada, semuanya harus bahu-membahu. Tetapi prinsip yang paling pokok adalah layanan dasar. Jadi bentuk layanan dasar kepada korban, masyarakat, dan para petugas. Karena ini kan banyak sekali, hampir 747 orang, ini tidak gampang. Sehingga perlu adanya suatu kolaborasi bersama-sama. Kemudian yang terakhir, kita lakukan pengecekan, terus tindak lanjut yang sekarang perkembangan terakhir harus segera digeser Pak. Jadi jangan sampai duka ini berkepanjangan bagi para korban yang belum ada penyelesaiannya. Nanti saya secara internal akan menyampaikan ke Pak Bupati sebagai kepemimpinan wilayah dengan Forkomindanya. Nanti kita intervensi di provinsi. Jadi secara internal karena ini adalah kewajiban kita yang harus kita hadirkan. Nanti segera kita rapat internal khusus untuk penanganan pasca bagi korban.
Ini penting sekali. Sedangkan yang lain-lain, teman-teman kan relawan bisa memudahkan suatu recovery secara cepat bersama-sama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, sekali lagi doakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini tidak terulang kembali. Wilayah kita ulangi, daerah Brebes, Majenang yang sana, itu retakan-retakan timbul karena Jawa Tengah merupakan minimarketnya bencana. Saya tidak pengen nanti timbul lagi yang kedua maupun ketiga di daerah lain. Dan ini penting agar upaya-upaya pencegahan kita lakukan. Sekali lagi saya atas nama Gubernur mengucapkan terima kasih. Pak Deputi sudah mengawal langsung, kemudian Ibu, waduh terima kasih sekali, dan teman-teman sekalian, semuanya ini adalah satu untuk semua dan semua untuk satu. Mungkin ada hal yang perlu krusial disampaikan, kita bahas sekarang. Ibu silakan. Dari Pak Putri, cukup, oke. Dari Basarnas, kegiatan, oke. Oke. Lancar, oke. Terus Ibu, mungkin ada yang bersama Bu. Oke, tapi tetap ilmunya tetap itu loh Bu. Meskipun di OGM nggak peduli, yang penting ini Bu. BMKG dan Basarnas sudah mengecek langsung di atas. Itu memang tepat sekali yang disampaikan Pak Gubernur. Retakan-retakan itu masih terus bergerak. Jadi kemungkinan ini hujannya menurut BMKG ini masih paling tidak seminggu lagi itu masih hujannya lebat, sehingga longsor susulan masih terjadi, sehingga masih perlu daerah ini jangan bebas keluar masuk masyarakat. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar terlatih seperti SAR, TNI, Polri itu yang bisa. Dan yang perlu segera ditindaklanjuti ada bendung, terbendung. Jadi longsor-longsor susulan itu materialnya tadi bersama Basarnas kita cek bersama membendung di atas. Membendung di atas sudah diupayakan untuk disudet. Karena kalau tidak disudet, air yang tertahan itu bisa menjadi banjir bandang. Untung berhasil disudet oleh Basarnas dan Bapak pihak-pihak terkait, sehingga tadi malam banjirnya tidak bandang, hanya hanyutan. Namun lebih aman lagi itu dibersihkan. Jadi jangan sampai terbendung seperti itu, karena bisa menjadi bencana yang lebih dahsyat daripada yang kemarin. Seperti itu, dan tepat sekali yang rawan tidak hanya di Cilacap, jadi perlu semuanya siaga di lereng-lereng gunung ini, mulai dari Cilacap, Majenang, Brebes, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, sampai pucuk di Karanganyar, Gunung Lawu. Ini harus siaga semua. Bahaya longsor, indikator awal adalah retakan tapal kuda. Kalau sudah ada retakan tapal kuda, apabila retakan itu tidak di pinggir tebing, itu masih bisa ditutup, bisa menahan longsor. Tetapi kalau sudah dekat tebing, itu harus ditinggalkan. Jadi jangan ada warga di situ apabila ada hujan. Demikian Pak, terima kasih. Pak Lurah di sini ada? Halo? Pak Lurah, Pak Camat ada? Pak Camat di sini ada? Pak Camat, saya minta tolong di sini Pak. Atau Pak Kades. Pak Camat di sini Pak, saya pengen diskusi Pak. Sama Pak Kades, mana? Sini. Mau sini. Pak Camat dengan Pak Kades Pak, kita kan tidak bisa memprediksi. Jadi nanti tolong kita melakukan himbauan Pak. Jadi khususnya desa yang terdampak, atau wilayah kita kanan kiri yang ini belum ada musibah, ya jangan ada musibah. Sebelum ini clear terkait dengan bencana ini, kok saranku masyarakatnya kita geser ditaruh di suatu tempat Pak. Menurut jenengan gimana? Kalau menurut ya, kita siapin tempat. Setuju enggak? Dan Rem Kapolres yang Pak setuju kan? Setuju enggak? Siap. Oke, gimana? Ya. Oke, tunggu saya. Oke. Sekarang tugasnya Pak Bupati koordinasi dengan kecamatan lain yang itu sebagai tempat pengungsian. Nggak apa-apa kita ngungsi tapi gagah daripada tidak ngungsi tidak selamat. Jadi selama recovery ini masyarakat sekitar kita geser di pengungsian menjadi tanggung jawab kita, sehingga operasional kegiatan tidak terganggu, masyarakat tidak hilir mudik ya, sampai ini selesai baru mereka digeser.
saya perlu Pak Camat dengan Pak Lurah karena kadang-kadang orang desa itu abot teko omahe, abot teko kewane, ora gelem ngalih. Nah, itu kan lebih bahaya. Jadi saya minta tolong nanti Pak Camat dan Pak Kepala Desa, Kapolsek sama si Sopon dan Ramil nanti mainkan Pak, adakan himbauan Pak Bupati nyari tempat musola bisa, masjid bisa di kecamatan. Hari ini rapat dipimpin oleh Pak Bupati. Oke, jadi Muspika kecamatan main, Pak Bupati nyarikan tempat, koordinasi tempat sana, kita geser biar mereka tenang. Setuju apa enggak? Enggak setuju enggak, biar mobilitas teman-teman lebih simpel. Setuju nggih? Nah nanti kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh kita. Jadi antara masyarakat yang terdampak dan sekitar upaya pencegahannya itu ada. Oke, Pak Camat nggih? Saged nggih? Pak Lurah, ini lurahnya yang mana? Izin menyampaikan Bapak, terima kasih. Mulai dari kemarin malam masyarakat sudah ada yang mengungsi di Balai Desa. Tadi malam 65 orang, kemudian ada 2 tempat. Yang satu lagi adalah di MTSPP. Tadi malam 100 lebih gitu. Itu baru yang masih di wilayah Desa Cipenying, bukan di luar Desa Cipenying. Perlu penambahan tempat? Saya kira perlu. Perlu segera tentukan, terus masyarakat yang belum kita angkuti aja ke sana. Berapa yang diperlukan kira-kira? Saya tadi malam juga sudah koordinasi dengan Basarnas. Saya mohon untuk didirikan tempat di sebelah timur Balai Desa itu. Geser ke sana. Di Kodim ada, geser aja ke sana. Mungkin kasihkan Pak Bupati ada yang disampaikan. Pak, setuju ya kalau mereka kita recovery dulu sementara. Kecuali yang mereka betul-betul korban. Mohon izin Pak Gubernur, matur nuwun kerawuhannya di Desa Cipenying. Insya Allah kita siapkan, termasuk memang tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kades, kita sudah memappingkan 2 di Balai Desa dan juga di MTS yang terdekat. Tapi kalau memang nanti sesuai dengan arahan Pak Gubernur untuk semakin banyak yang untuk supaya dialihkan agar biar kerjanya juga aman dan juga masyarakatnya aman, kita siapkan nanti tempat alternatif secepatnya untuk tambahan lagi tempat pengungsian. Pak Bargas, dapur umum ada berapa di tempat kita? Tambahan lagi. 2 tambah lagi. Berapa? Brimob ada enggak? Dapur umumnya Brimob mobil geser ke sini. Nanti bilang sama Kasat Brimob lewat siapa? Minta pesan Kapolres. Geser sini yang siap saji. Ada berapa? Kalau nggak salah ada 2. Geser ke sini. Nanti minta bantuan. Suratnya menyusul, barangnya datang duluan. Jadi biar tidak hanya mengandalkan dapur umumnya stay, tapi dapur umum mobil kan lebih gampang. Oke? Mungkin ada yang lain. Tapi prinsip kok saya lebih setuju dan sepakat dengan rekan-rekan sekalian. Ini kan kita tidak tahu meramalnya cuaca kayak apa. Ya lek udan terus, ya lek banjir, ya lek bandang, ya longsor nih. Ya ini harus segera dicegah, Pak. Ini jangan sampai engkau awak dhewe belum ngatasi ini selesai timbul lagi kan tambah. Kecuali yang profesional seperti kita. Nggih, setuju nggih? Ya setuju nggih. Nah, nanti leading sektornya cucuk lampahnya Pak Lurah yang tahu dengan masyarakatnya dengan Pak Camat. Nanti dengan siapa jenis kepala desa, apa jenis Kapolsek sama Dandim, apa dengan apa dan Ramil suruh jalan, kita himbau mereka. Kalau kurang sarpas lapor kita. Nggih. Apalagi Komandan Posko ini sini. Pak Dandim sang Komandan. Ya, segera lakukan dengan Pak Sang. Nggih, ada yang lain? Segera ke tempat naik sekakan rapat nanti nggak segera berbuat kita. Apalagi yang disampaikan? Monggo silakan. Cukup nggih? Cukup, terima kasih. Semoga pengabdian tanpa batas untuk masyarakat kita betul-betul meringankan beban masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga saat ini, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih hilang, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas di lapangan. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat cuaca diperkirakan masih berpotensi memicu longsor susulan. Demikian laporan utama kami malam ini. Informasi selengkapnya terkait perkembangan penanganan bencana di Cilacap akan kami sampaikan pada pembaruan berita berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ya, audio depan boleh, tapi audio depan tapi tolong. Ya, sebentar. Oke. Sudah mendekati ya.
Gimana? Ini Pak Bupati, Pak sana. Ya, Pak Gubernur ini, Pak. Mas, kamera. Jadi hari ini sudah kita lakukan rapat evaluasi yang ketiga harinya. Jadi tiap hari kita lakukan update. Jadi hampir 920 relawan kumpul jadi satu untuk melakukan pencarian khususnya 12 orang yang hari ini tertimbun ya. Ini dibuat beberapa klaster-klaster, baik klaster recovery terkait recovery nanti SAR, kemudian basar, macam-macam sudah lengkap sampai kesehatan dan sebagainya. Tetapi prinsip yang pertama yang paling utama adalah bentuk layanan dasar masyarakat korban harus terpenuhi. Maka saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati sudah menyiapkan 3,5 hektar di daerah Majenang, Pak Bupati. Dan nanti untuk rumahnya kita siapkan 400 miliar kita geser agar masyarakat yang terdampak segera recovery, itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan bagi masyarakat seputar, karena di atas itu masih ada retakan. Oleh karena itu tadi Pak Lurah, Pak Camat dibantu oleh dan Ramil sama Kapolsek untuk kita himbau bagi mereka yang rentan sementara kita geser dulu sehingga agar tidak terulang lagi. Kita kan tidak tahu itu retakan di atas nanti geser apa enggak. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana daerah lain khususnya di Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan minimarket bencana ya, tidak terulang daerah lain, daerah Brebes, kemudian daerah Wonosobo dan lain sebagainya. Kita lakukan rapat koordinasi, BPPT akan melakukan upaya pencegahan, disosialisasikan kepada masyarakat sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Itu yang paling utama. Okay? Kapan Pak lokasinya Pak? Ini sudah disiapkan, dengan masyarakat kan dalam waktu cepat untuk segera terrealisasikan. Bapak, kendala utama itu salah satunya cuaca, Pak, hujan deras. Pemerintah provinsi sudah mengadakan operasi modifikasi cuaca, Pak. Kita ini beliau yang sudah kita minta tolong. Dengan modifikasi cuaca, Pak. Sudah dilaksanakan hari ini ya, kami bisa berhasil ya karena ini kan tergantung dari angin. Tapi di dalam pesawat itu juga ada ahli dari BMKG yang akan menilai awan itu mengandung air apa tidak. Kalau anginnya bisa sesuai dengan prediksi dari BMKG, saya yakin dan percaya hujan tidak akan turun, ya turun paling rintik ya. Tapi kalau anginnya di luar prediksi, ya hujannya akan turun juga. Pak, terkait dengan rumah sementara dan rumah permanen bagaimana, Pak? Sudah disiapkan. Tadi Pak Gubernur juga sudah memerintahkan Pak Bupati untuk menyiapkan lahan. Nanti kita bertanggung jawab untuk membangun huntara maupun huntapnya. Oke, tapi dipastikan bahwa bangunan itu layak ya, Pak? Sangat layak. Cukup. Terima kasih. Orang tua di Serempan seperti apa? Satu, kita sudah koordinasi dengan Pemda, Pemprov, kemudian dengan Polda, dengan Kodim atau dengan Kodam, recovery pasca bencana, terutama dari Dinas Kesehatan dan Psikologi. Kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk recovery, terutama trauma healing bagi mereka berada bencana, khususnya anak-anak. Kemudian yang kedua, kita pastikan mereka bisa sekolah kalau sekolah. Yang keempat adalah layanan dasar, dia harus sehat, karena itulah bentuk negara hadir untuk melayani mereka. Terima kasih. Secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low. Haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Echoed whispers through the halls. Ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always